menindaklanjuti arahan Gubernur Maluku Murad Ismail terkait gempa bumi yang terjadi di Kabupaten Kepulauan Tanimbar dan Kabupaten Maluku Barat Daya sekitar pukul 2:47 dini hari, maka pemerintah Provinsi Maluku menggelar rapat tanggap darurat yang bertempat di ruang rapat Asisten 2 Bidang Perekonomian dan Pembangunan Setda Maluku pada Selasa 10 Januari 2023. Rapat tersebut dipimpin oleh Asisten 2 Setda Maluku Meiki Alpontoh yang dihadiri oleh pimpinan OPD terkait lingkup pemerintah Provinsi Maluku, yakni Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Dinas Perhubungan, serta Dinas Komunikasi dan Informatika. Ponto dalam keterangannya menyampaikan rapat darurat yang dilaksanakan ini sesuai dengan instruksi Gubernur Maluku Murad Ismail setelah mendengar bencana yang terjadi pada beberapa kabupaten kota di Provinsi Maluku. Berdasarkan instruksi dari Bapak Gubernur tersebut, maka kami pagi ini melakukan pertemuan dan dihadiri oleh OPD-OPD terkait tindak lanjut dari rencana kontingensia yang disusun oleh OPD-OPD terkait. Nah, saat ini kita ada dalam tanggap darurat di mana masyarakat perlu bantuan secepatnya. Nah, sistem penanganan kita ini akan sangat terkoordinir apabila dia dalam satu pintu. Oleh sebab itu, BPBD dengan tupoksinya akan mengkoordinir apakah itu mulai dari pelaporan maupun bantuan-bantuan. Laporan dalam bentuk data dan informasi. Sehingga secara teknis BPBD telah mengatur atau menetapkan strategi apa yang akan dilakukan agar masyarakat segera mendapatkan penanganan. Dan selanjutnya sampai kepada tahap terakhir yaitu rehabilitasi dan rekonsiliasi, karena ini sudah terdampak kepada kerusakan apakah itu fasilitas umum berupa puskesmas dan perumahan, rumah-rumah masyarakat. Di tempat yang sama, Kepala BPBD Maluku Ismail Uzzamahu mengatakan data akan terus diupdate sampai beberapa hari ke depan sehingga bisa mendapatkan data real akibat dampak dari gempa bumi ini. Untuk diketahui, gempa dengan magnitudo 7,9 berdasarkan hasil analisis BMKG menunjukkan gempa bumi ini memiliki parameter update dengan magnitudo 7,5 di mana pusat gempa berada di laut dengan kedalaman 130 km terletak pada koordinat 7,37 lintang selatan, 130,23 bujur timur yang berada 136 km arah barat Laut Maluku Tenggara Barat. Dampak daripada gempa itu ini saat ini yang laporan yang kami dapat itu ada di 2 kabupaten ya, Kabupaten KKT dan Kabupaten Maluku Barat Daya. Namun gempa itu kalau terasa saya kira di seluruh kabupaten kota terasa. Sebab pada saat kejadian beta tuh belum tidur, jadi beta ada rasa goyang lagi. Nah, cek di biru, cek di ini juga terasa. Nah, jadi untuk 2 kabupaten ini akibat gempa ini sesuai instruksi gubernur harus respon cepat ya, sehingga sebagaimana tadi disampaikan oleh Ibu Asisten 2 dilakukan koordinasi OPD terkait ya, ada Dinas Perhubungan, Dinas Infokom, Dinas Sosial, Dinas Kesehatan, Dinas PU, Dinas Perumahan ya, terus dinas apa lagi ada. Nah, udah dilaksanakan rapat koordinasi dan masing-masing dinas ini berkoordinasi dengan OPD terkait di Kabupaten KKT maupun Kabupaten MBD supaya kita bisa dapat data secepatnya yang valid. Nah, kemudian yang paling penting lagi SK penetapan darurat oleh Bupati dan Gubernur. Nah, dan ini sudah kita koordinasikan baik Bupati ya, Kabupaten maupun Provinsi akan menetapkan SK penetapan darurat akibat bencana ini di saat ini juga 10 Januari sementara dalam proses tanda tangan. Kemudian akibat gempa ya, dampak yang terjadi, jadi alhamdulillah tidak ada korban jiwa dari hasil koordinasi kita sampai saat ini ya.
Kemudian memang ada yang luka ringan, ya, informasi yang kita dapat baru dari KKT, ya, mungkin nanti ada menyusul lagi, tapi saat ini luka ringan itu ada 1. Kemudian terkait dengan kerusakan, ya, memang ada kerusakan rumah, kemudian ada kerusakan sarana dan prasarana juga kayak puskesmas, ya. Memang kita saat ini lagi koordinasi untuk meminta data detailnya, rumah yang rusak berapa, kemudian sekolah yang rusaknya apanya, kemudian rumah ibadah yang rusak apanya, ya. Tapi dapat kami informasikan untuk KKT, ya, rusak ringan itu ada 80, ya, kemudian rusak sedang itu ada 4, kemudian rusak beratnya itu ada 8. Sedangkan untuk Kabupaten Maluku Barat Daya itu rusak ringan itu ada 23, sedang kosong, dan rusak berat itu ada 9. Itu data saat ini, nanti akan kita update lagi sesuai dengan koordinasi dari OPD terkait, ya, dengan OPD terkait di kabupaten kota. Untuk diketahui pada pukul 16.00 waktu Indonesia bagian Timur, Asisten 2 Setda Maluku melepas secara langsung sejumlah paket bantuan yang akan diserahkan kepada pemerintah Kabupaten Maluku Barat Daya yang dikirimkan melalui KM Sabuk Nusantara di Pelabuhan Yosudarso dengan rincian masing-masing beras 2 ton, tenda gulung merah 20 lembar, tenda keluarga 2 unit, kasur merah 10 lembar, matras 576 lembar, peralatan dapur keluarga 20 paket, footwear 20 paket, family kit 30 paket, kidswear 30, selimut merah 20 lembar, sandang dewasa 50 paket, sandang bayi 100 paket, dan pembalut wanita 50 paket.